Yang ketiga, emuna. Emuna. Juga diterjemahkan percaya. Karena bahasa Indonesia, perbendaharaannya kurang, sehingga tidak bisa membedakan percaya yang punya implikasi apa. Ya, semua hampir sama maknanya, tapi implikasinya berbeda. Sekali lagi, bitahon. Bitahon. Coba ucapkan. Bitahon. Kedua, he-emin. He-emin. Yang menjadi kata doa penutup adalah amin. Yang ketiga adalah emuna. Emuna. Juga percaya. Bahasa Inggris dan bahasa Mandarin memiliki perbendaharaan yang cukup kaya. Kalau bitahon dalam bahasa Inggris itu namanya trust. Trust itu artinya percaya karena memiliki hubungan. Ada relasi. I wanna thank you, God. I wanna thank you, Lord, for everything I have. Shalom. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal 22 ayat 10 sampai ayat yang ke-19. Kejadian pasal 22 ayat 10 sampai 19. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan awali ayat 10, jemaat menjawab ayat 11, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat 19. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ayat 11. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Tuhan, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Oleh keturunan Noah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kapot lecha Adonai Elohenu kapot lecha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika manusia diciptakan memiliki hak yang paling istimewa dari seluruh ciptaan Tuhan, yaitu manusia diberikan kebebasan untuk memilih atau free will. Karena tidak ada makhluk lain yang diciptakan memiliki keistimewaan seperti itu. Karena manusia diberikan kebebasan untuk memilih, maka perlu ada pilihan. Karena itu Tuhan berkata, seluruh buah dari pohon di taman ini boleh kau makan. Tapi satu pohon tidak boleh kau makan, yaitu pohon pengetahuan. Karena itu untuk menunjukkan bahwa manusia punya kebebasan untuk memilih. Kalau tidak ada pilihan, maka tidak mungkin dia bisa tahu dia punya kebebasan untuk memilih. Tapi karena itu manusia jatuh karena pilihannya sendiri. Dan karena sejak itulah apapun yang diyakini oleh manusia, dipercaya oleh manusia,
perlu lewat cobaan atau ujian lebih tepatnya. Untuk mengujinya, apakah sungguh-sungguh ini adalah pilihannya. Karena itu kita melihat di sini yaitu riwayat daripada Abraham. Saudara, dikatakan dari sejak ayat yang pertama dari pasal 22. Dikatakan di situ. Setelah semuanya itu. Perhatikan di sini. Setelah semuanya itu. Seperti kalimat ini tidak punya arti. Padahal berarti sekali. Apa maksudnya setelah semuanya itu? Ahar, hadef, farim, ha. Setelah semua dalam perjalanan hidupnya, Abraham mengalami jatuh bangunnya, bagaimana Tuhan menjanjikan kepadanya. Setelah dia mengalami semua kisah perjalanan hidupnya, ada satu puncak di mana mulai sekarang Tuhan ingin menguji dia. Untuk membuktikan dia adalah bapa orang beriman. Beriman itu perlu lewat satu proses. Proses itu namanya satu ujian. Jadi dengan kata lain, kalau kita mengalami dalam hidup ini, ada ujian-ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu merupakan satu proses iman. Proses iman itulah yang nanti akan menentukan hasilnya dari segalanya. Itu penting sekali. Kalau kita mencermati firman Tuhan, mudah sekali. Abraham sebelum memiliki, diizinkan Tuhan, anak Ishak. Dia sudah punya anak sebelumnya? Dari gundiknya? Oh. Anak dari Hagar siapa namanya? Ismail. Itu lebih tua kan? Itu anak Abraham? Saya tanya, itu anak Abraham? Salah. Baca Alkitab dengan benar. Yang melahirkan Ismail, Abram. Namanya belum diganti. Itu penting sekali. Abraham adalah nama bapa orang beriman. Cermati Alkitab dengan baik. Saudara akan menemukan banyak makna. Abraham punya anak, Ishak. Abram punya anak, Ismail. Ada beda? Loh. Kalau tidak ada bedanya, kenapa namanya harus diganti? Ada satu perubahan, peralihan di dalam hidup ini. Karena untuk meningkatkan sesuatu nilai daripada apa yang kita percayai, maka perlu lewat satu proses. Namanya ujian. Sekali lagi namanya apa? Bukan cobaan. Makanya saya tidak suka ada satu lagu, cobalah aku Tuhan. Orang doa Bapa kami, jauhkan aku daripada pencobaan. Nantang banget. Itu. Jauhkan daripada pencobaan. Karena ujian ada sesuatu yang Tuhan tingkatkan. Yaitu satu proses. Masih pada ayat yang pertama dulu. Ya. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu ia apa? Lalu sautnya apa? Berarti ada sebuah dialog, ada sebuah hubungan. Dia mengenal yang memanggilnya. Dia menyaut karena dia memiliki hubungan. Karena itu ketika dia mengalami satu cobaan, dikatakan di sana, kita langsung masuk pada ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Mari kita simak dengan baik-baik ayat 10 ini. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk apa? Saudara, ketaatan Abraham hebat tidak? Kepatuhan Abraham hebat tidak? Kalau kepatuhan dan ketaatan Abraham untuk mengorbankan anaknya, saudara, sebelum Abraham mengorbankan anaknya, di zaman Abraham, agama-agama pagan sudah biasa mengorbankan anaknya. Tidak ada nilainya. Tapi apa lebihnya? Mari kita pelajari bersama-sama. Apakah agama menuntut kita ketaatan, kepatuhan yang membabi buta, menghilangkan akal pikiran kita yang sehat? Apa itu?
Kalau itu, saya sudah alami dalam kepercayaan saya yang lama. Kepatuhan yang membabi buta, apa saja, berkorban, serahkan. Saudara, bukan itu nilainya. Mari kita lihat bersama. Kenapa sampai Abraham punya iman dan percaya sampai seperti itu? Kenapa coba? Di dalam bahasa Ibrani, yang namanya iman percaya, itu ada 3 kata. 3 kata. Yang pertama, bitahon. Bitahon. Percaya. Yang kedua, cheemin. Cheemin. Diterjemahkan juga percaya. Yang ketiga, emuna. Emuna. Juga diterjemahkan percaya. Karena bahasa Indonesia, perbendaharaannya kurang, sehingga tidak bisa membedakan percaya yang punya implikasi apa. Ya, semua hampir sama maknanya, tapi implikasinya berbeda. Sekali lagi, bitahon, bitahon. Coba ucapkan, bitahon. Kedua, cheemin, cheemin. Yang menjadi kata doa penutup adalah amin. Yang ketiga adalah emuna, emuna. Juga percaya. Bahasa Inggris dan bahasa Mandarin memiliki perbendaharaan yang cukup kaya. Kalau bitahon dalam bahasa Inggris itu namanya trust. Trust itu artinya percaya karena memiliki hubungan. Ada relasi. Cheemin juga percaya. Tapi implikasi berbeda. Bahasa Inggrisnya believe. Believe. Ya. Believe artinya, saya kasih contoh nanti. Kalau trust itu artinya percaya karena memiliki sebuah hubungan yang aktif dua-duanya. Seperti suami istri. Karena itu mereka menikah dan percaya. Hubungan suami istri itu hubungan yang paling sensitif. Sehingga menggunakan perasaan yang paling halus ketika mereka berhubungan. Karenanya suami istri kalau ngobrol lebih dari 15 menit pasti ribut. Karena memakai perasaan. Saudara. Bapak-bapak memimpin seminar di kantor 2 jam, gak akan berantem, saudara. Karena tidak memakai perasaan. Itu artinya trust. Kalau believe, artinya cheemin, itu percaya pada sumbernya. Bahwa dia sanggup. Tapi itu tidak memiliki hubungan. Sumpamanya, saudara mau pinjam uang ke bank. Saudara percaya, bank pasti punya uang. Saudara mau beli bensin di pom bensin. Saudara percaya. Itu namanya believe. Walaupun saudara tidak memiliki hubungan di sana. Karenanya itu yang dinamakan yang kedua. Yang ketiga, emuna. Emuna itu percaya. Betul, benar, semuanya, landasannya hebat, ajarannya bagus. Itu namanya faith. Jadi ada 3 kata itu, kalau kita mengerti, itu mempunyai implikasi yang berbeda. Nah, lalu bagaimana Abraham kira-kira sampai mengorbankan anaknya? Ya, rela diminta kepada Tuhan, percaya yang model apa? Percaya model faith, yaitu emuna, sebuah pengakuan. Secara dogma, secara ajaran, secara susunan ayat-ayat Alkitab, saudara percaya, tapi itu huruf mati. Huruf mati. Karena tidak memiliki hubungan. Percaya bahwa dia sanggup, Tuhan memiliki segala sesuatu. Saudara berdoa, amin. Tapi itu juga sepihak. Tapi trust itu mengandung relasi kedua belah pihak. Nah, kita perlu tingkatkan iman percaya kita. Bukan sekedar benar pada pengakuan. Percaya bahwa dia hebat, dia Tuhan, maha dahsyat, segala-galanya. Tapi saudara tidak memiliki hubungan, itu baru tingkat cheemin. Mari kita tingkatkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Namanya apa? Trust, bitahon. Hubungan pribadi itu tidak akan menggoyahkan kita. Karena kita percaya betul. Coba ibu bapak dulu sebelum menikah punya janji kan. Coba rekam.
Apakah semua janji suami dipenuhi? Saya percaya janji laki-laki tidak sepenuhnya dipenuhi. Tapi kok percaya? Kenapa? Karena saudara, kadang-kadang lebih daripada itu. Orang yang mencintai, mengasihi, tidak pernah mengukur batasan yang diminta, yang dicintai. Itu Abraham. Jadi Abraham karena percaya kepada Tuhan, memiliki relasi, karena dia tahu betul Tuhan itu di dalam hidupnya. Pada ayat yang pertama, setelah semuanya itu, dalam perjalanan hidup Abraham mengalami persis tahu betul dalam pengalaman pergaulannya dengan Tuhan, bahwa Tuhan itu sanggup, Tuhan itu hidup, maka dia percaya. Apapun yang diminta Tuhan, dia tidak perhitungan. Amin, saudara. Harus punya tingkat yang seperti ini. Bitahon. Coba ucapkan. Relasi. Saya kasih contoh begini, supaya lebih memudahkan di pagi ini. Karena kisah Abraham itu kisah biasa. Oh, taat, patuh. Bukan taat dan patuh seorang penganut kepada agama, kepada Tuhan. Bukan. Tapi memiliki sebuah relasi. Dia kenal betul. Saya percaya Yesus ditahan 6 tahun. Maaf, kesaksian saya itu penjara terus, saudara ya. Itu terkesan. Kalau enggak, boleh coba, saudara. 6 tahun. Diproses, ya, karena itu Undang-Undang Pempres 11 di zaman Orde Baru boleh ditahan tanpa batas, tanpa diadili. Waktu ditahan pertama, saya masih semangat, karena saya terbiasa sebagai pejuang, ya. Jadi biasa mimpin demo, korlap, koordinator lapangan. Jadi ditangkap itu sudah biasa. Tapi percaya bisa lepas. Nah, saya waktu ditangkap, saya sedang sekolah pendeta. Karena setelah saya percaya, saya pikir saya ingin melayani Tuhan. Untuk mempersiapkan melayani Tuhan, saya masuk sekolah teologi I3 Batu Malang. Baru sekolah 6 bulan, ditangkap. Baru sekolah 6 bulan. Ditangkap, ya. Jadi baru 1,5 semester itu, saudara. Sudah ditangkap, terus saya pikir 1 tahun bebas. Tahun kedua tidak bebas. Saya berdoa, saya minta Tuhan bebaskan saya. Saya percaya betul Tuhan pasti bela saya. Karena urusan saya bukan menipu, bukan mencuri, bukan korupsi, tapi urusan mengikuti Yesus. Saya percaya. Nah, nanti saudara bisa bedakan tingkat percaya model apa. Ya, tingkat percaya model apa. Dan saya percaya juga, ya, waktu saya bertobat begitu disambut banyak oleh gereja-gereja. Bukan gereja ecek-ecek. Gereja-gereja besar. Karena itu saya bersaksi sidang jemaat Allah di Surabaya, GPIB Maranatha, GPIB Penil. Semua hebat-hebat. Ya. Gereja yang sekolahnya punya masalah, Gloria, GKA, Gloria. Ya semua melayani, pasti dibela. Nyatanya tidak ada yang bela. Kecewa saya. Ambil langkah iman. Pakai puasa dulu, langkah iman dulu. Ya, saya ambil langkah iman. Saya siapkan pakaian saya di koper saya, tas saya yang kecil itu. Saya siap, saya berdiri depan pintu jeruji besi itu. Dengan iman dalam nama Yesus, saya percaya pasti seperti Petrus, malaikat Tuhan datang, bebaskan saya. Tidak bebas. Malahan petugas datang, tambah gemboknya. Dia pikir saya mau berontak. Mulailah saya kecewa. Sampai pada titik nadir. Jangan-jangan saya sudah mulai menyesal. Jangan-jangan saya salah pilih. Salah kali. Sangat kecewa. Saya menyesali dengan kekecewaan itu, tapi sambil berdoa. Apalagi waktu itu saya sedang dimasukkan kepada satu sel tahanan, ya, yang kalau orang terkenal dibilang sel tikus. Sel yang untuk menyiksa mental, moral daripada yang ditahan itu. Supaya jatuh mentalnya.
Saya masuk sel itu, luar biasa mengalami siksaan batinnya, penderitaannya. Dan saya berdoa, Tuhan, kamu ada enggak sih? Jangan-jangan saya salah pilih. Lebih baik saya kembali. Tapi ingin kembali, saya yakin betul di sana tidak ada keselamatan yang pasti. Yakin di sini ada keselamatan pasti. Tapi Tuhannya ada enggak sih? Ya. Pada waktu saya berdoa berlutut di kamar kaca itu, tiba-tiba tangan saya ada yang narik. Seperti ada yang narik. Waktu ada yang narik, saya tarik lagi. Dia tarik lagi tangan saya ini. Tangannya saya ini ditarik lagi. Saya tarik lagi. Dan saya rasa dia genggam saya. Dan saya buka mata. Karena saya ini orang Metodis sampai hari ini. Orang Protestan. Gak biasa ngalamin yang macam-macam begitu, saudara. Tapi dia tarik lagi, dia tarik lagi. Waktu dia tarik lagi, waktu saya buka mata, saya lihat sinar begitu menyilaukan sekali. Lalu saya mulai genggam erat-erat tangan itu, karena saya pikir ini saatnya saya mati. Ya, satu-satunya tidak bisa mundur lagi, harus selamat, ikut apa yang saya percayai. Saya pegang erat tangannya. Dan saya rasakan di tengahnya itu ada lubang. Waktu saya rasakan di tengahnya ada lubang, saya menangis sejadi-jadinya. Saya menyesali, Tuhan ampuni saya. Andainya hari ini aku terakhir, selamatkan aku. Dan saya pegang terus sampai saat itu. Sampai di situ dulu. Selesai di situ. Iman saya dipulihkan. Saya percaya bukan lagi hanya teori dogma, secara faith, secara emunah. Bukan lagi saya percaya dia Tuhan maha segala-galanya, believe, ya. Tapi bitahun, saya percaya dia ada. Saya sungguh-sungguh mengalami bahwa dia adalah hidup dan percaya. Sejak itu, saya berubah. Apa yang berubah saya? Saya tidak mengeluh lagi soal di penjara. Saya tidak minta lagi bebas. Sejak itu saya punya pikiran, saya harus melakukan perintah Tuhan. Mulai, apa perintah Tuhan kepada muridnya? Saksikanlah, beritakanlah Injil. Mulailah saya menginjili tahanan. Banyak yang bertobat, minta dibaptis. Saking gegernya dipindahkan. Saya dipindah-pindahkan penjara itu bukan karena apa-apa. Karena banyak yang bertobat di situ. Jadi dipindahkan ke tempat lain. Saya tidak punya kasus di Surabaya. Saya dipindahkan ke Surabaya, ke Kalisosok. Waktu saya dipindah-pindahkan, saya mulai berpikir. Pindah Kalisosok, saya pikir California. Ya, lo iya. Yang bisa mengubah pandangan kita terhadap apa yang kita derita, apa yang kita alami adalah diri kita. Kita harus merubahnya. Itu bukan lagi penderitaan, tapi itu adalah sebuah panggilan, sebuah proses. Sehingga saya rubah. Di Kalisosok, 2 tahun 5 hari, saya menginjili. Sampai bisa bikin sekolah Alkitab Paulus dalam penjara. Kan enak. Apa enaknya? Tidak perlu biaya. Ditanggung pemerintah, saudara. Manfaatkan masa tahanan itu. Dan semua banyak yang bertobat. Banyak yang bertobat. Akhirnya pindahkan lagi. Dari RTM Budi Utomo. Pindah lagi Cipinang. Chicago. Pindah. Terakhir saya dipindahkan ke Cirebon. Yang tidak ada sangkut pautnya. Di Cirebon saya dimasukkan satu kamar. Paling depan sel. Dan tidak boleh didekatin oleh orang. Karena orang ini berbahaya. Di sebelahnya ada tempat ibadah lain yang speakernya ditaruh betul-betul di atas kamar saya. Setiap saat, ya terus menerus. Dan setiap saat saya berdoa, dalam nama Yesus bertobat kau. Dalam nama Yesus bertobat kau. Tidak ketemu dengan orangnya. Karena itu tahanan juga. Setelah bebas, dia betul-betul bertobat. Iya. Namanya Haidir Rahman, pernah menjadi sekretaris saya. Hanya doa. Tuhan ubah. Ada sesuatu. Itu sebabnya saya ingin percaya kepada Tuhan. Jangan hanya tingkat emunah. Atas dasar ajaran-ajaran. Mungkin Anda hebat berdebat. Ayat-ayat Alkitab hebat dan benar. Tapi bukan hanya saudara percaya Tuhan maha segala-galanya. Believe.
Tapi apa? Trust. Kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita tahu betul Dia ada. Dia hadir dalam hidup kita. Dia menopang dan menolong kita. Sejak itu berubah sama sekali pandangan saya terhadap apa ini. Akhirnya setelah 5 tahun lebih saya diadili. Diadili 6 tahun. Sebelum putus saya sudah dikasih tahu. Kamu 6 tahun keluar. Jangan naik banding. Kalau naik banding, kamu ditahan lebih lama lagi. Ya sudah. Saya terima itu. 6 tahun. Tuhan itu baik. Amin. Tuhan tidak pernah berhutang apa-apa. Itu janjinya tadi. Engkau akan menjadi berkat. Keturunanmu akan bintang seperti langit dan apa? Pasir di anak siapa yang bintang di langit? Turunan siapa? Turunan siapa? Bukan hanya Abraham. Turunan Abraham dari siapa? Dari Ishak. Turunan siapa yang banyaknya pasir di pantai? Dari Ismail. Bisa mengerti maksud saya? Ya, karena kalau pasir di pantai itu diinjak. Kalau bintang di langit, ya itu lain. Dia berhasil. Anak-anak Abraham dari keturunan Ishak lewat Yesus Kristus, engkau bintang-bintang di langit. Amin. Saudara, imani kita bintang-bintang di langit? Percaya, di mana kita bekerja, berkarya, berusaha, Tuhan akan buat kita menjadi bintang. Mari kita imani seperti itu. Sehingga dengan demikian, kita lanjutkan sekarang ini. Tuhan memberkatinya, dan Tuhan berkati. Akibat 6 tahun dalam penjara, ada hasilnya. Februari awal tahun ini, saya mendapat fasilitas untuk di-check up seluruhnya di RSPAD, Gatot Subroto, Jakarta. Puji Tuhan, umur 78, gak ada penyakit yang berarti. Tuhan itu tidak pernah mau berhutang apa-apa. Apa yang kita tanggung, apa yang kita derita, ada buahnya. Ada hasilnya, katakan amin. Ya, mungkin engkau sedang mengalami masa proses seperti itu, percayalah. Saatnya engkau akan mendapatkan ganjarannya. Itu sebabnya ayat ini, engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita. Karena firman Tuhan yang dikatakan di situ telah membuktikan. Sehingga engkau sudah membuktikannya. Dan akhirnya ayat 14. Ayat yang ke-14. Kita lihat ayat yang ke-14. Ya, dari ayat ini. Dan Abraham menamai tempat itu, tolong sambung. Tuhan menyediakan. Saudara, itu Tuhan menyediakan. Adonai Yir'eh. Adonai Yir'eh. Gereja sering menyebut Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. Adonai Yir'eh. Tuhan menyediakan. Sebetulnya memiliki dua arti. Memang Tuhan menyediakan gantinya pengorbanan itu. Tapi lebih daripada itu, Tuhan tahu ke depan siapa dan apa yang akan diberikan kepada kita. Tuhan tahu. Walaupun kita mengalami satu proses terus menerus, Tuhan tahu kita ke depannya apa. Imani itu. Amin, saudara. Kita tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Tuhan menyediakan segala sesuatu. Tuhan mempersiapkan kita segala sesuatu. Ya, saya pikir, ya, teman-teman saya sekolah 4 tahun STH. Ya. Tapi saya 6 tahun SDA. Sudah diuji Allah. Ya, saudara. Gelarnya beda. Tapi hasilnya sama. Sama-sama dipakai Tuhan. Sama-sama melayani Tuhan. Amin, saudara. Karena Tuhan tahu. Apa Tuhan tahu? Saya kasih tahu lagi begini. Waktu saya ditahan, tidak boleh baca buku apapun. Bekas bungkus makanan, koran, diambil, dibuang. Supaya tidak jadi bahan bacaan. Itu tahanan di Kopkamtib. Saya hanya diizinkan baca Alkitab. Alkitab. Jadi sedangkan saya orang yang senang baca. Ya, hobi saya itu membaca.
Harta saya yang terbanyak itu buku sampai hari ini. Saudara bisa lihat di rumah saya, bisa lihat di kantor saya. Seluruhnya buku. Saya senang sekali koleksi buku, membaca buku. Saudara, ketika tidak boleh baca, saya panik. Tapi akhirnya saya baca Alkitab. Saya baca Alkitab 1 kali. Saya pikir kalau selesai, tamat, bebas. Nggak bebas. 2 kali, nggak bebas. Selama 6 tahun, saya sudah tamat baca itu. 25 kali. Bolak-balik. Baca. Oleh sebab itu saya setia memberitakan apa yang saya baca. Saya tidak ingin memotivasi Anda. Saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang menjadi pegangan bagi hidup kita. Amin. Bukan dorongan manusia, bukan semangat manusia, bukan perkataan manusia. Tapi firman Tuhan. Firman Tuhan itulah yang menjanjikan kepada kita. Yang membuat kita berubah. Firman Tuhan. Cari firman Tuhan. Mari kita berdoa. I wanna thank you, God.